Kang? Matur nuwun sangat Mbak Iva untuk waktunya. Ini judulnya kok apa, serem, keynote speech gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Pak Ketum dan para Ketum BPK Agama malam ini diwakili oleh Mbak Belinda. Yang kami hormati para narasumber kita yang luar biasa, Prof. Ibul, Mas Doni, Mas Rudi, Mas Sidung, serta seluruh yang nanti akan menyampaikan paparan dan pendapatnya terkait tentang wayang, serta Bapak Ibu para alumni, pemerhati dan pandemen wayang, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat-Nya kita dapat hadir bertatap maya secara daring dalam acara webinar dengan tema Budaya Wayang Nusantara yang diselenggarakan oleh PPK Agama Bidang 6, Pengabdian kepada Masyarakat, Departemen Seni Budaya. Semoga webinar ini nanti dapat berjalan baik, lancar, dan bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit menyinggung tentang Universitas Gadjah Mada, kaitannya dengan kebudayaan. Saya yakin bahwa seluruh keluarga besar Universitas Gadjah Mada, termasuk para alumni, telah mengetahui bahwa UGM memiliki 5 jati diri yang tertuang dalam statuta Universitas Gadjah Mada, yang salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Pusat Kebudayaan. Jati diri yang lain adalah Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan. Dan tadi yang saya sebut di paling awal, yang sebetulnya biasanya disebut paling akhir adalah UGM sebagai Universitas Pusat Kebudayaan, begitu. Nah, selanjutnya dalam penjelasan atas peraturan tentang statuta itu, apa yang disebut sebagai atau apa yang dimaksud sebagai Universitas Pusat Kebudayaan. Nah, Universitas Pusat Kebudayaan adalah universitas yang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia dan perikemanusiaan agar masyarakat Indonesia menjadi insan yang berbudi luhur dan berwawasan nasional untuk membangun peradaban baru, membangun peradaban mulia. Lalu pada statuta UGM sebelumnya, yang tadi saya sebutkan adalah statuta tahun 2013. Pada statuta tahun sebelumnya, yaitu statuta pertama UGM tahun 1950. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Universitas Gadjah Mada adalah Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi pendidikan dan pengajaran tinggi. Hal ini dipertegas dengan pasal 1 Peraturan Senat UGM tahun 1958 yang menyebutkan bahwa
sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi pendidikan dan pengajaran tinggi dengan dasar dan tugasnya sebagaimana dimaksud tadi ya pada Statuta nomor 37 tahun 1950, Universitas Gadjah Mada mewujudkan suatu lembaga masyarakat dan kerohanian Tritunggal. Ialah lembaga ilmu pengetahuan, lembaga kebudayaan, dan lembaga pendidikan dan pengajaran yang dengan dasar dan segala tugasnya itu bertujuan pokok untuk demi kelangsungan dan kepentingan kehidupan kemanusiaan pada umumnya dan guna perkembangan kebangsaan dan perkembangan rakyat pada khususnya, menalurikan dan menyampaikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada anak keturunan. Nah, tertulisnya semacam itu. Jadi, di balik jati diri sebagai universitas pusat kebudayaan ini tersirat nilai-nilai yang menjadi komitmen UGM, yaitu komitmen UGM pada pendidikan dan pengajaran yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kebudayaan, baik kebudayaan lokal, kebudayaan nasional dan internasional. UGM diberi tugas untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. UGM diharapkan sebagai titik tumpu penggerak pembangunan peradaban baru Indonesia dan dunia dengan mengembangkan kebudayaan nasional yang merupakan titik temu dan puncak-puncak kebudayaan daerah dan kebudayaan dunia. Jadi mulia sekali sebetulnya yang diemban oleh Universitas Gadjah Mada. Bapak dan Ibu yang berbahagia, wayang. Wayang yang merupakan jenis seni pertunjukan rakyat di Indonesia. Saya pecinta wayang dan dulu ketika masih sampai SMA itu kalau nonton sampai pagi ya di desa-desa begitu. Kalau ada orang nanggap wayang gitu. Nah, wayang di Indonesia terdapat sedikitnya dari yang saya baca-baca ini Prof. Timbul, Pak Sindung pasti lebih tahu, terdapat sedikitnya 18 jenis. Di antaranya adalah ada wayang kulit Purwo, wayang golek Sunda, wayang orang, wayang Betawi, wayang Bali, wayang Banjar, wayang Suluh, wayang Palembang, wayang Krucil, wayang Tengul, Timplong, Kancil, Rumput, Cepa, Jemblung, Sasak yang di Lombok, wayang Beber, dan masih banyak lagi. Nah, dari jenis-jenis wayang yang ada ini, kurang lebih ada 7 wayang yang populer di Indonesia, dan wayang kulit merupakan jenis wayang yang paling populer, terutama di DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, juga di Bali. Nah, cerita dalam pewayangan diambil dari kitab Ramayana dan Mahabharata, lalu disesuaikan dengan budaya lokal Indonesia. Di Jawa dan Bali misalnya, pertunjukan wayang kulit, itu seringkali menggabungkan cerita-cerita dalam agama Hindu, Buddha, dan agama Islam. Kisah-kisah religius, cerita-cerita rakyat, dan mitos sering digunakan dalam pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit merupakan kekayaan budaya yang bernilai tinggi karena dia selain merupakan seni kriya, pertunjukan wayang kulit mampu menggabungkan, memadukan berbagai macam kesenian. Ada seni sastra, seni musik, seni suara, dan juga seni rupa.
Nah, wayang tidak hanya menjadi tontonan yang menghibur, tetapi juga tuntunan atau bimbingan, petunjuk dan pedoman karakter mulia, misalnya karakter Gatot Kaca, ya, Kresna yang luar biasa itu, artinya karakter para tokoh di pewayangan dan cerita yang sangat syarat dengan unsur estetika dan pesan moral yang terkandung di dalam setiap pertunjukan dapat menginspirasi penonton, terutama ya kalau anak-anak muda yang masih memerlukan figur-figur ketokohan, ini sangat bisa terinspirasi dengan karakter dari tokoh-tokoh dan cerita-cerita yang ada pada wayang ini, yang harapannya mempengaruhi pertumbuhan karakter para penonton yang lalu menjadi pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Nah, lalu bagaimana agar wayang sebagai kebudayaan Indonesia ini lestari dan berkembang mengikuti kondisi zaman atau mengikuti perkembangan zaman. Kecuali harus memasukkan teknologi dalam pertunjukan wayang, maka usaha menggali dan mengembangkan pertunjukan wayang secara akademik harus dilakukan. Salah satu tokoh yang berkontribusi mentransformasikan dunia pewayangan dari seni pergelaran ke dunia akademik melalui pendidikan filsafat wayang adalah beliau Dr. Andes Solihin yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia atau Senawangi, yang insya Allah besok pagi akan dianugerahi Dr. Honoris Causa oleh UGM. Dari kiprah beliau bersama berbagai pihak tentunya, kita bersyukur bahwa di tahun 2003 UNESCO mengakui wayang Indonesia sebagai karya agung seni budaya dunia, masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Nah, sejak tahun 2011 ya, Pak Sindung dan Bu Iwa, Fakultas Filsafat UGM telah memiliki mata kuliah bidang studi filsafat wayang, baik untuk program S1 maupun program pasca sarjana. Mata kuliah bidang studi filsafat wayang ini dirintis bersama antara Fakultas Filsafat UGM dengan Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia atau Senawangi yang tadi dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Solihin. Sejarah wayang telah ada sejak dulu, terus tumbuh dan berkembang sampai sekarang, dan harapannya melalui filsafat wayang dapat diangkat masalah-masalah kearifan lokal atau local wisdom bangsa kita, bangsa Indonesia, ke kancah internasional untuk menjulang tinggikan kebudayaan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, mengakhiri paparan ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PPK Gama bidang 6, para narasumber yang luar biasa, Prof. Timbul yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih, dan kawan-kawan narasumber, panitia, juga Bu Humas, Bu Iva, dan semua pihak yang telah berkontribusi pada webinar ini. Marilah kita terus bekerja sama, bergotong royong, dan bersinergi agar kerja dan karya kita dapat memberikan solusi bagi berbagai persoalan bangsa, dan harapannya juga bisa berkontribusi pada solusi persoalan dunia. Selamat berwebinar, semoga lancar dan sukses. Kita berharap bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan termasuk pandemi COVID-19
19 ini. Terima kasih, ada hilaf dan salahnya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Sugeng Dalu, matur nuwun.